Semua berawal perpecahan ini dari HRS yang gampang caci maki di tempat dakwah. Terakhir Habib Bahar bin Smith menghina keturunan Wali Songo. Kan semuanya repot, semua kena getah loh. Kami berpandangan di sini bahwa Bahar itu adalah salah satu aib bagi habaib di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Coab di channel AADJ. Salam NKRI. Oke, kali ini saya akan mengawali video ini dengan mengutip perkataan dari Gus Arya bahwa semua ini gara-gara Bahar. Gara-gara Bahar semua kena getahnya. Termasuk Habib-habib kita di Indonesia ini sangat banyak sekali yang mengajarkan sikap saling cinta, saling menghormati, sikap santun terhadap orang lain. Jangankan kepada orang lain yang tidak sepaham, kepada orang yang mencacinya pun mereka tetap berlaku santun dan lemah lembut, berlaku sabar dalam mendidik umat. Nah, Habib-habib ini betul-betul mencerminkan akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi beda halnya dengan si Bahar ini. Kemana-mana bicaranya ana cucu Rasulullah, dalam darah ana mengalir darah Rasulullah. Tetapi di sisi lain tidak mencerminkan sikap kemuliaan Nabi, tidak mencerminkan akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini kan jadi aneh. Lama-lama akhirnya orang menanyakan, apa iya si Bahar ini cucu Nabi? Dan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi wajar karena pengakuan dan apa yang ditunjukkan itu tidak sebanding lurus. Makanya ketika ada seorang kiai yang mencoba untuk mengkoreksi, mengingatkan sikap-sikap Bahar ini, justru si kiai ini mendapatkan hantaman dan pukulan yang membabi buta dari Bahar. Dengan dikatakan goblok, digoblok-goblokkan, dikatakan jahil morokap. Terakhir, biasanya orang yang mengkritisi, mengkoreksi sikap-sikap dia itu, dia distigmakan sebagai pembenci Ahlul Bait. Gitu biasanya. Termasuk pendukung-pendukungnya ketika ada orang yang tidak searah, apalagi mengkritik, maka orang-orang itu akan distigmakan sebagai pembenci Ahlul Bait, pembenci dzurriyyah Rasul, pembenci para habaib. Nah ya seperti itu biasanya. Nah karena kemana-mana menstigmakan dirinya dengan cucu Nabi, keturunan Rasulullah, akhirnya timbul rasa sombong, merasa paling cucu, merasa paling dzurriyyah, merasa paling mulia sendirilah. Cucu-cucu yang lain itu masih di bawah dia. Dan yang mengherankan, dan saya tak habis pikir kenapa Bahar ini sampai berani mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu tidak ada. Kalaupun ada, itu terputus. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Ini namanya perlawanan yang sudah tidak sehat dan ngawur. Tidak ada dalil yang qat'i yang menyatakan bahwa semua penisbatan nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW itu status kedzurriyatannya terputus gara-gara melewati jalur perempuan. Tidak ada. Maka jika ada yang berpendapat kalau keturunan yang diturunkan dari anak perempuan itu terputus, maka sebenarnya ini adalah pendapat warisan kaum kafir jahiliyah. Ya, jadi sekali lagi, jika ada yang berpendapat demikian, ya, keturunan dari anak perempuan status kedzurriyatannya terputus, maka ini adalah pendapat dari kaum kafir jahiliyah. Yang demikian ini pernah diabadikan dalam syair mereka. Banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna
abna'ur rijalil aba'id. Anak-anak kami adalah keturunan dari anak laki-laki kami. Adapun anak-anak perempuan kami, keturunannya adalah anak-anak dari laki-laki yang jauh. Orang-orang Arab zaman dulu, zaman jahiliyah dulu, itu nasabnya itu dicantolkan ke ayahnya. Makanya kalau ada teman atau keluarganya atau siapa yang memiliki anak perempuan, orang-orang jahiliyah dulu itu mentertawakan. Ye, gak punya anak laki-laki, kapok, gak punya keturunan. Akhirnya kalau punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup karena membawa sial. Bahkan mereka punya pendapat dafnul banat minal mukarramah, mengubur hidup-hidup anak perempuan itu adalah sebagian dari kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Nasab. Sayyidina Hasan enggak jerit-jerit nasab. Sayyidina Hasan jerit nasab. Sayyidina Ali Zainal Abidin enggak jerit-jerit nasab. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Anak cucu Nabi enggak. Beda sama orang sekarang. Anak cucu Nabi. Saya Apapun makhluknya yang anggap dirinya lebih baik, menganggap diri dia lebih mulia daripada salah satu makhluk Allah, maka dia sombong. Nah terus kita punya hak apa? Menyombongkan diri. Saya lebih baik. Para ulama sepakat mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Karena garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Zat. Tahu akhir hayati kita bagaimana? Kita nggak tahu lolos dari neraka apa enggak. Tapi sebelum ada keputusan itu, kita nggak bisa memutuskan kita lebih baik atau enggak. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan Habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak, adalah para haba. Lau adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Orang yang bilang dia cucu Nabi, lama dia bilang ana orang rendah, ana orang hina, ana nggak punya apa-apa. Tapi orang bilang, ada cucunya Nabi, ada alim, ada taqi, ada saleh, ada wali, ada min Bani Zahra. Ahli bait Mustafa, keluarga anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Yang ngata-ngatain dia, kalau kita kagak introspeksi diri, nganggap diri kita rendah, maka akhirnya orang yang bakal nganggap kita rendah. Ada orang memandang nafsunya dengan pandangan merendahkan. Orang lain dibikin oleh Allah memandang orang tersebut dengan pandangan pengagungan dan penghormatan dan cinta. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad? Itu Sayyid itu adalah Al-Halim, alladzi la yastafizzuhul ghadab. Adalah orang yang emosinya stabil, terukur, tidak emosian, penyabar, nggak bisa dikuasai oleh amarah dan hawa nafsu. Sebab orang kalau dia marah akal hilang. Nah ini nggak pantas jadi pemimpin. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Nah kalau mau tahu lelaki sejati, orang perkasa yang sejati, pancing amarahnya, kepancing atau enggak? Biar kata ilmu banyak ulama, tapi dipancing, diprovokasi, kemakan, langsung kebakar, ya sumbu pendek. Berarti yang memancing dia lebih alim daripada ulama tersebut. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu muhibbin banyak. Kenapa? Habibnya Habib Ali Kuitang, Habibnya Habib Ali bin Husain, Habibnya Habib Soleh Tanggul, Habibnya Habib Abu Bakar Gresik, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Muhibbin banyak. Mana Habibnya? Habibnya ada. Sekarang ente mau cari muhibbin, Habibnya mana? Mana Habibnya? Lu Habibnya. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Muhammad jaddak au jaddi.
Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai Nabi? Lu pulang sana, jangan aku Habib. Bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Alwi bin Abdurrahman al-Masyhur. Ini orang kayak ente, besok hari kiamat jadi dia fagih mugaddam, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Kami kan berasal dari kamu. Kamu bukan dari sperma saya, tapi kamu kayak air kencing yang keluar dari saya. Na'udzubillah min dzalik. Loh, Habib kok ngaku cucuku 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Saya jadi Muhammad yang 29. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahkan. Anak Indonesia tidak pernah kosong dari kami, para anak cucu Rasulullah yang berjuang. Nah, tetapi ini dua hal ini mesti seimbang. Ketika orang memandang dirinya dengan pandangan gue hebat, gue mulia, gue ningrat. Nah, terus peran untuk memandang diri dengan pandangan yang merendahkan siapa ya? Kalau ente nggak mau jalanin itu peran, dibikin orang lain yang menjalankan peran tersebut. Kenapa kalau saya tidak Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi bangsa tangkap saya polisi. Kenapa kalau saya hina Megawati? Kalau mau tangkap saya, Megawati bangsa tangkap saya. Emang benar bangsa kok. Mulia tapi nggak ada ilmunya, jadi hina. Oh dia ningrat, nasabnya bagus, tapi nggak ada ilmu, bikin malu. Ya gue Sayyidina Manada Ja'far Shadiq, ya, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dia bilangnya, ya ibni al-ilm jamil wa bi wa bak ajmal. Wahai putraku, ilmu itu indah, tapi kalau yang punya tuh ilmu, kamu dan saya, keturunan Nabi, lebih indah lagi. Al-jahl gabih, kebodohan tuh menjijikkan, kotor, jelek. Tapi kalau yang bodoh kita, cucunya Nabi bodoh, lebih memalukan lagi. Orang yang seperti itu mau dibilang bodoh, ya bodoh, memang bodoh. Ya bodoh, memang bodoh. Bodoh. Habib Ali bilang, ya makbahal jahal fima yantasib birijal. Betapa memalukannya kebodohan pada diri orang keturunan wali-wali. Keturunan wali-wali, keturunan Nabi, tapi bodoh. Hah? Ilmu dari rumahnya ente. Baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilm fil madhi wa fil mutawaqqi'in, lu nya bodoh. Enggak ngerti cara salat, enggak ngerti wudu, enggak ngerti yang halal yang haram. Hakada.